rangkai beberapa dari yang paling dasar dulu aja. Apa yang menjadi visi dan misi dari Rumah Cemara ini, Pak? Sebenarnya kita juga udah kulik beberapa, kita baca postingannya. Cuman mau lebih tahu aja dari Bapak sendiri. Kalau visi kita adalah visi besarnya Indonesia tanpa stigma. Itu jadi kalau misi kita pengen semua orang-orang yang termarginalkan itu mendapatkan hak atas kesehatannya dan hak atas keadilannya. Itu sih secara garis besar visi dan misinya ya. Kalau teman-teman mau lihat visi misi lebih detail lagi, teman-teman bisa buka website Rumah Cemara. Di situ ada tab pustaka, atau ketik aja di pencariannya rencana strategis Rumah Cemara. Nah itu akan ada rencana strategis Rumah Cemara yang terbaru. Di situ lengkap visi misi Rumah Cemara, lengkap di situ. Sebenarnya kita udah juga. Tapi secara garis besar itu sih. Oke. Dari yang kita mau kaitin ke Pancasila juga, itu sisi kemanusiaan sama keadilan sosial sih. Visi kemanusiaan dan keadilan sosial. Kita melihat yang menjadi sisi yang menarik itu yang mau menghapus stigma dari pengguna narkoba yang itu ya, Yang negatif. Yang saya lihat ada beberapa yang postingannya itu kalau peraturan yang saat ini itu yang wars to no drugs itu sebenarnya nggak efektif untuk mengurangi pengguna, malah bahkan statistiknya itu mengatakan bahwa pengguna narkoba yang tertangkap malah makin banyak. Itu gimana Pak? Jadi kalau kita ngomong war on drugs itu kan kaitannya dengan kebijakan ya. Cuma kalau kita ngomongin sisi kemanusiaannya, pada dasarnya sih Rumah Cemara memang melihat semua orang itu dengan apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun orientasi seksualnya, apapun perilakunya, tetap kita anggap itu sebagai manusia. Jadi kita nggak pernah membeda-bedakan gitu ya. Makanya kita sebut di sini rumah aman karena kita berupaya untuk tidak mendiskriminasi, menstigma semua orang apapun latar belakangnya. Jadi prinsipnya itu sih, semua manusia itu sama, semua manusia itu berhak, punya hak yang sama untuk keadilan sosial, untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk pekerjaan, semua sama. Kalau di Rumah Cemara kan saat ini memang banyak berhubungan dengan teman-teman pengguna narkotika dan teman-teman HIV ya. Ya kita pengen mereka juga manusia loh, mereka juga punya hak hidup yang sama loh dengan orang-orang di luar sana. Jangan ada stigma dan diskriminasi lah. Itu yang kita perjuangkan gitu. Jadi kalau kita bicara masalah war on drugs itu, kita pengen pengguna narkotika itu justru bukan dihukum. Jadi yang dihukum tuh ya orang-orang yang mengedarkan secara gelap, peredaran gelapnya yang kita inginkan itu gitu. Tapi kalau untuk orang-orang yang pengguna narkotika ini, kita pengen mereka tuh didekati dengan cara pendekatan melalui kesehatan. Jadi entah itu rehabilitasi namanya, entah itu ada substitusi pengganti zat yang dia pakai. Jadi pendekatannya secara medis dan kalau secara medis pasti kan ada asesmen dulu gitu ya ke tubuhnya gitu ya. Nah itu berbasis bukti lah, berbasis ilmu. Jadi kita pengennya gitu untuk teman-teman narkotika. Kalau untuk teman-teman HIV ya kita pengen nggak ada lagi stigma untuk teman-teman HIV yang mereka istilahnya kan seks bebas lah, terus narkotika lah gitu. Kita pengen nggak ada stigma lagi gitu. Pak, jadi asal-usulnya itu gimana bisa berdiri komunitas ini? Awalnya ada 5 orang, singkat aja ya. Ya, singkat aja kan. 5 orang pengguna. Nah, kita juga di Rumah Cemara ini nyebutnya konsumen narkotika, bukan pengguna narkotika. Ada 5 orang konsumen narkotika. Waktu itu mereka butuh tempat untuk berbagi, tempat untuk sharing, berbagai macam masalah kesehatannya, masalah hukumnya. Nah, 5 orang ini membentuklah komunitas gitu. Namanya Rumah Cemara. Waktu itu memang hanya ditujukan untuk konsumen narkotika, tapi lama-lama berkembang. Jadi
Jadi teman-teman yang ODIF pun ikut di komunitas ini. Jadi berkembanglah sampai sekarang. Cerita singkat. Tempat ini sendiri, jadi tempatnya dikhususin buat apa Pak? Ini kita namain sekretariat, jadi kantor lah gitu. Jadi staf-staf yang kerja ya di sini gitu. Tapi sengaja kita nggak ubah jadi seperti kantor, tetap jadi rumah ya. Memang namanya Rumah Cemara dan kita pengen rumah aman buat siapapun gitu, bukan cuma buat komunitas narkotika dan teman-teman HIV, tapi siapapun yang berkunjung ke sini, termasuk teman-teman, akan merasa aman lah di sini. Gitu. Meskipun kalau teman-teman berkunjung ke sini gitu ya, akan kaget ngelihat tampilan teman-teman yang bertato, rambut panjang, itu banyak di sini. Cuma balik lagi ke stigma ya. No stigma. No stigma. Saya dari 2017 di sini baik-baik aja gitu, bergaul. Berkumpul dengan teman-teman itu. Nah, kira-kira nih Pak, untuk di 2024 ini nih Pak, 2024 ini ada target tertentu nggak sih Pak? Selain itu yang diceritakan tadi. Kalau target, jadi ada dua ya. Ya. Narkotika dan target utama nih ya, narkotika dan HIV. Nah, kita bicara soal HIV dulu. Kalau HIV ini yang paling kita sedang perjuangkan tuh, yang paling utama tuh kampanye untuk menghapus stigma dan diskriminasi. Dan kampanye kita lebih banyak lewat olahraga, sepak bola. Teman-teman mungkin tahu Homeless World Cup, jadi itu sepak bola jalanan yang digelar tahunan. Nah, jadi kita kampanye itu terus. Nah, kalau untuk narkotika saat ini Rumah Cemara itu jadi kita punya jaringan, namanya Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika. Nah, kita sama teman-teman jaringan itu lagi berupaya untuk ngereformasi undang-undang narkotika yang ada saat ini. Jadi supaya pendekatannya bukan penghukuman lagi, ya pendekatannya kita yang kesehatan. Tentunya kita juga bawa bukti-bukti gitu ya, bukti-bukti ilmiah, bukti-bukti negara yang udah berhasil menerapkan itu. Kita pendekatan ke pemerintah yang mudah-mudahan target utamanya itu sih, target besarnya kita coba mengubah undang-undang narkotika yang saat ini supaya lebih humanis dan berorientasi hak asasi manusia. Kalau di Rumah Cemara ini ada kerjasama sama lembaga apa gitu? Banyak lembaga yang bergerak di isu hukum, ada lembaga yang bergerak di isu. Jadi gini, teman-teman ODIF itu ada yang namanya populasi kunci. Populasi kunci itu kelompok yang rentan terpapar HIV. Itu ada teman-teman LGBT, ada teman-teman konsumen narkotika, ada teman-teman pekerja seks, ada juga anak dengan HIV. Nah, jadi kita juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang bergerak di isu-isu ini gitu. Terus karena kita pengen lebih inklusif gitu ya, nggak cuma masalah narkotika dan HIV doang, kita kerjasama dengan organisasi yang memang bergerak di isu hukum dan organisasi yang bergerak di isu hak asasi manusia gitu. Contohnya waktu teman-teman tahu masalah Dago Elo sama Taman Sari yang sengketa tanah, nah itu kita ikut jaringan itu gitu, meskipun itu nggak beririsan langsung dengan narkotika, dengan HIV kan, itu tentang sengketa tanah kan, cuma disitulah hak asasi manusia diabaikan gitu, makanya kita ikut ke sana. Terus untuk reformasi KUHP waktu itu kita ikut. Jadi lembaga-lembaga yang kerjasama kita banyak. Kalau di narkotika sendiri sekarang ada 22 lembaga lah yang ada di jaringan itu. Kalau yang di HIV ya kurang lebih sama lah, 20 sampai 30 lembaga. Itu yang di dalam negeri gitu. Kalau menurut Bapak, kita kan cuman mahasiswa nih. Ada gak sih hal-hal yang bisa kita lakukan biar bisa membantu supaya orang-orang bisa lebih aware terhadap no stigma terhadap
orang-orang yang pengguna narkoba atau HIV. Heeh. Kita nggak bisa mengubah sudut pandang orang ya. Iya. Mungkin kita pengen mengubah sudut pandang orang gitu ya tentang narkotika. Kan selama ini kita ngelihat orang HIV itu takut ketularan atau masa lalunya gimana gitu ya, terus teman-teman narkotika penjahat gitu ya. Kita nggak bisa nyalahin orang itu karena memang kampanye dari pemerintahnya seperti itu kan. Kita dijojelin terus yang negatif-negatif. Nah, kalau kita sih pengen teman-teman ini punya sudut pandang baru lah. Seenggaknya itu aja dulu, bahwa narkotika itu tidak selamanya identik dengan kejahatan. Narkotika itu tidak identik dengan kriminal. Terus teman-teman HIV itu tidak selamanya identik dengan perilaku buruk.